Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti dari MPI 3B, mahasiswa INISNU. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Mari kita kenal dulu yang namanya perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan kemudahan, kenyamanan, keamanan, atau layanan profesional lainnya. Kegiatannya menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan. Yang kedua, rekening. Nah, di perusahaan jasa terdapat yang namanya rekening. Rekening disebut juga akun atau perkiraan. Sama dengan perkiraan itu adalah bangunan dasar dari sebuah akuntansi atau dari sebuah siklus akuntansi. Klasifikasi rekening. Yang pertama adalah aktiva atau aset. Kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktiva, ada beberapa aktiva, diantaranya yang pertama adalah aktiva lancar atau current asset, adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang diharapkan segera menjadi uang tunai. Contoh, ada kas, surat berharga, piutang usaha, wesel atau piutang wesel, perlengkapan, biaya dibayar di muka atau persekot. Yang kedua ada aktiva tetap. Aktiva tetap yaitu aktiva yang tahan lama, berwujud, yang digunakan dalam usaha pokok perusahaan. Contohnya tanah, bangunan, kendaraan, peralatan. Yang ketiga ada aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset. Aktiva tetap tidak berwujud mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya hak cipta atau hak paten, hak cetak atau goodwill. Klasifikasi rekening. Yang kedua ada kewajiban. Yang tadi aktiva atau aset, sekarang kewajiban atau liabilities. Suatu kewajiban adalah suatu jumlah rupiah yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada kewajiban lancar atau current liabilities. Kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dengan menggunakan sumber dari aktiva lancar. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang biaya, penghasilan diterima di muka atau persekot penghasilan. Yang kedua, kewajiban tetap. Kewajiban tetap adalah pinjaman jangka panjang dengan atau tanpa jaminan benda tetap atau benda tidak bergerak. Contohnya utang obligasi dan utang hipotek. Klasifikasi rekening. Yang ketiga adalah modal atau owner's equity. Modal dari sudut pandang perusahaan yaitu jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik atau dalam utang kepada pemilik. Dari sudut pandang pemilik modal, kewajiban adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Contohnya setoran dari pemilik, prive atau dividen, laba ditahan. Klasifikasi rekening. Klasifikasi rekening yang selanjutnya adalah pendapatan atau revenue. Adalah peningkatan ekuitas harta perusahaan yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli. Yang selanjutnya adalah beban atau expense, adalah pengeluaran dan kewajiban yang harus dibayarkan. Berikut akun-akun yang ada di akun raca dan akun laporan laba rugi. Jadi dalam siklus akuntansi ada akun raca dan akun laba rugi.
Berikut akun-akunnya yang ada di dalam akun neraca adalah neraca, kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor. Di neraca ada itu. Dan kedua ada kewajiban. Kewajiban itu ada utang usaha, sewa diterima di muka. Yang ketiga ada ekuitas atau pemilik. Ada modal, ada penarikan. Akun laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan jasa, yang kelima beban upah, sewa, beban unitas, beban perlengkapan, beban rupa-rupa. Karakteristik suatu akun. Nah, yang ini ya, ada judul, di sisi kiri ada debit, di sisi kanan ada kredit. Penulisannya seperti itu. Buat judul, di sisi kiri debit, ini menggunakan sistem T. Nah, aturannya seperti ini. Aturan debit, kredit, dan saldo normal untuk macam-macam perkiraan. Jenis perkiraannya, harta bertambah ditulis di sisi debit, berkurang ditulis di sisi kredit, saldonya masuk di debit. Hutang bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit, saldonya di kredit. Modal saham atau laba ditahan bertambah di sisi kredit, mengurang di sisi debit, saldo normal di kredit. Preferred dan dividen bertambah di sisi debit, pengurangan di sisi kredit, saldonya masuk di debit. Pendapatan masuk bertambah di sisi kredit, pengurangan di sisi debit, saldonya di sisi kredit. Biaya penambahan di sisi debit, pengurangan di sisi kredit, dan seterusnya. Berikut akun laporan laba rugi. Bentuk akun laba rugi. Ada judul, ada akun beban, ya. Penulisannya adalah pengelompokannya berdasarkan masing-masing sub akun. Ada akun beban, ada akun pendapatan. Akun beban disendirikan, debit untuk naik, kredit untuk penurunan, seperti itu. Kaidah kredit dan debit. Akun-akun neracanya ada aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik. Tahap pencatatan akuntansi. Yang pertama adalah sumber pencatatan, 2 analisis bukti transaksi, 3 jurnal, yang keempat buku besar. Ini contoh soal. Berikut jawabannya yang sudah dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.